Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab tentang pegadaian. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ali Iqbal Ramadan, NIM 446, Nanda Gustin Rahayu, NIM 433, dan saya sendiri Muhammad Ridwan Firdaus, NIM 459. Materi yang pertama tentang pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan transaksi hukum gadai dalam fikih Islam. Disebut juga dengan al-rahan. Kata al-rahan berasal dari bahasa Arab. Ar-rahna yahruhnu rahnan, yang berarti menetapkan sesuatu. Dengan demikian, pengertian al-rahan secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal, dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat utang. Lanjut, pada landasan hukum gadai ada 3. Yang pertama pada Al-Quran, yang kedua pada As-Sunnah, yang ketiga pada ijma ulama. Pertama, dalam Al-Quran memperbolehkan adanya hukum akad gadai dengan pengecualian jika adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya. Kedua, As-Sunnah, bahwa bermuamalah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non-muslim, dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang. Yang ketiga, ijma para ulama. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh, dan mereka tidak pernah berselisih tentang pendapat mengenai hal ini. Lanjut, rukun rahan. Rukun rahan sendiri menurut jumhur para ulama, rukun rahan ada 5. Yang pertama, rahin, merupakan orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima gadai. Yang ketiga, mahrun atau rahan, adalah objek atau barang gadai. Yang keempat, marhun bih, hutang. Yang kelima, zigot, atau disebut ijab kabul. Kemudian yaitu syarat-syarat ran. Sebagian ulama fikih mengemukakan adanya syarat-syarat sesuai dengan rukun aran itu sendiri, yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Kemudian objek yang digadaikan dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkaitnya dengan orang lain dalam hal kepemilikan. Nilai utang yang harus jelas, demikian juga tanggal jatuh temponya. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Rasul bersabda, setiap orang yang menarik manfaat merupakan termasuk riba. Hadis riwayat bin Abi Usamah. Furqoha Ahmad berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil sesuatu khasiat beberapa barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, sebab hal ini termasuk kepada utang yang terdapat menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba. Kemudian yaitu persamaan, perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 09/DSN MUI /4/2000
tentang pembiayaan ijarah dan fatwa lainnya yang berkaitan gadai. Yang pertama, pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi, singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya dikenakan satu kali. Selanjutnya yaitu gadai dalam Islam. Yang pertama ada status barang gadai. Ulama fikih menyatakan bahwa ran baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai atau murtahin, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai atau rahin. Selanjutnya yaitu yang kedua ada jenis barang gadaian. Yang ketiga pemeliharaan barang gadaian. Selanjutnya yaitu jenis barang gadaian. Barang gadaian yang dapat dijadikan jaminan pengikat uang yang dipegang oleh murtahin sebagai jaminan mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang yang dapat dijual. Yang kedua, barang gadaian harus merupakan harta menurut pandangan syara. Yang ketiga, barang gadaian tersebut harus diketahui. Tidak boleh menggadaikan sesuatu dengan atau tidak dapat dipastikan ada tidaknya. Yang keempat, barang tersebut merupakan milik si rahin. Yang ketiga, pemeliharaan barang gadaian. Para ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai, menjadi tanggungan dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi si rahin dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun, apabila marhun menjadi kekuasaan murtahin dan rahin mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang menanggung biaya pemeliharaan marhun adalah murtahin. Jadi kesimpulannya yaitu ran merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Ran memiliki rukun yaitu rahin, orang yang menggadaikan, kemudian murtahin, orang yang menerima gadai, marhun atau ran, objek atau barang gadai, kemudian marhun bih atau hutang, dan sikhat atau ijab qabul. Kemudian syarat-syarat ran yaitu dapat dijual dan nilainya seimbang, harus bernilai dan dimanfaatkan, harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, tidak terkaitnya dengan orang lain dalam hal kepemilikan. Kemudian marhun bih atau utang. Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional ada jangka waktu tempo, yaitu sama-sama 120 hari, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada pengenaan biayanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi pertanyaan, kami membuka 5 penanya. Terima kasih.